Selamat siang teman-teman, om-om, tante-tante semuanya. Hari ini saya mau sedikit share tentang kasih Tuhan. Ini sekarang ada something yang mestinya bisa, saya nggak bisa. Oke. Ini tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu banyak ya, bisa kasih yang eternally, yang agape, yang kudus dan sebagainya. Saya hanya mau menyinggung sedikit saja tentang 3 kasih Tuhan, yaitu the benevolent love of God, yaitu goodwill dari Tuhan, dan the beneficence of God, yaitu the deed of God, apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan yang ketiga adalah the complacent love of God, yaitu kasih Tuhan yang spesial untuk kita anak-anaknya. Tolong yang pertama. Contohnya di sini, di Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terusin. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Terusin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terusin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. So Tuhan memberitakan goodwill-nya kepada kita untuk memberikan anaknya yang tunggal. Contoh yang lain lagi itu yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. So, keinginan Tuhan itu bahwa seluruh orang itu selamat, tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Tetapi kasih Tuhan itu bukan cuma kasih aja begitu, tapi dia mempunyai sifat-sifatnya yang lain. Misalnya kudus, suci, adil dan sebagainya. Jadi itu kalau orang itu tetap ada yang binasa, meskipun Tuhan itu tidak senang, dia tidak senang ada orang yang binasa. Tetapi karena dia adil, dia harus melakukan itu, harus menghukum orang-orang itu. Next. Contohnya misalnya seperti Sodom dan Gomora. Tuhan itu menghancurkan Sodom dan Gomora. Sekarang kita bilang, oh katanya baik. Kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan kan? Tetapi kita melihat juga Abraham telah bertawar-menawar lah dengan Tuhan gitu untuk menyelamatkan orang-orang yang benar di dalamnya. Dan Tuhan menyelamatkan Lot, istrinya dan 2 anaknya. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan itu tahu gitu apa yang dikerjakannya. Skip terusin. Saya skip ini kepanjangan. Ya ini aja. Sekarang problemnya kita ini the will of God is untuk kebaikan kita. Tetapi pertanyaannya apakah kita tahu the will of God gitu. Jadi sekarang untuk mengetahui the will of God supaya sama kan, sebab rancanganku dengan rancanganmu, rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu bedanya seperti langit dan bumi. Supaya sama, supaya kita tahu, jadi sebaiknya kita itu ada perubahan akal budi. Jadi di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita sebaiknya itu mempelajari firman Tuhan. Supaya kita itu mengetahui karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita tahu gitu. Nah, bagaimana sebagai kita rajin-rajinlah belajar firman itu. Bagaimana rajinnya? Kita rajinnya itu seperti seekor cecak.
Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Kalau kita lihat, saya itu paling trauma sama cecak karena pernah kejatuhan cecak waktu masih kecil ya, di atas kepala gitu. Terus jerit-jerit. Jadi selalu ingat ini, cecak itu kalau kita lihat, dia tuh makanannya nyamuk. Dia lihat nyamuk, dia kejar, dia makan, dia kejar, dia makan. Dan terus dia diem gitu. Perhatikan di Indonesia, tiap kali begitu. Sampai dia kejar gitu, tiba-tiba dia berhenti. Loh, saya di mana ini? Ternyata saya sudah ada di Istana Raja. Di Istana Raja itu ada banyak barang-barang yang bagus-bagus semuanya gitu. Sedangkan dia kan binatang kecil yang melata. Nah sama seperti kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, mencari firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu tanpa terasa kita itu tiba-tiba kok gampang ya sekarang dengerin firman Tuhan, kok ngerti ya, kok ada hubungannya gitu. Jadi carilah kehendak Allah itu supaya kita mengetahuinya, kita pelajari firman Tuhan. Nah, sekarang the beneficent love of God. Next. Kamu telah mendengar firman. Matius 5:43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Next. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah yang sempurna. Nah, the beneficent love of God itu apa yang Tuhan kerjakan, the deed of God. Nah, sekarang kalau kita lihat, Tuhan itu tadi memberkati orang tidak benar, memberkati orang yang benar, sama. Orang yang tidak benar itu atau orang tidak mengenal Allah itu seringkali benci sekali sama Tuhan, ngata-ngatain, benci segala macam. Sekarang dia memberkati tetap orang itu sama dengan orang-orang yang baik. Sekarang Tuhan, sekarang kita melihat ya, kasih yang ada di sini ini adalah the beneficent love of God. Ini kasih Tuhan, bukan kasih seperti orang dunia. Kasih orang dunia itu emosi, cinta, affection, sayang gitu. Itu bukan. Di sini ini do something. Karena kalau kamu dihina orang, kamu berkati orang itu. Kalau kamu dikasihiti orang, kamu tolong orang itu. Jadi itu adalah do something. Seringkali orang Kristen tidak melakukan ini. Karena itu menjadi batu sandungan buat di luar. Karena seringkali ya kita ngajak orang ke gereja, mereka tuh bilang no. Orang yang di gereja lebih jahat dari saya. Kenapa saya harus ke gereja? Orang-orang mereka gosip. Ada yang bilang tukang ambil suami orang, tukang ambil istri orang. Kita tidak ada bedanya. Tuhan Yesus bilang apa bedanya kalau kita baik sama orang yang baik? Karena itu kita harus mengikuti contoh Tuhan, yaitu dia memberkati orang yang tidak baik, orang yang jahat dengan orang yang baik, sama. Jadi kita juga harus meniru itu. Tuhan sudah memberikan contoh apa yang harus kita lakukan. Jadi supaya kenapa? Supaya kita itu menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Nah, sekarang problemnya, sekarang saya hanya akan menyinggung sedikit saja. Ini banyak bisa dibahas di cell group. Saya sedikit saja yaitu tentang berkat. Tuhan itu memberkati orang yang tidak benar. Kalau orang yang tidak benar itu diberkati Tuhan, unfortunately mereka tidak berterima kasih. Karena mereka itu nggak tahu berterima kasih pada siapa. Lah, memang saya kerja keras kok. Saya ke gym, saya makannya sehat, semua ya saya sehat, saya kaya segala macam. Tetapi kalau orang kita, orang Kristen, anak Tuhan, tuh tahu. Coba next. Oh sorry, saya salah.
Oke, ganti dulu. Ini waktu orang Israel itu pergi keluar dari tanah Mesir, maka mereka itu begitu sampai di tanah Kanaan, di mana tanah perjanjian itu, Tuhan itu bilang begini, mereka kalau sudah baik keadaanmu, kalau keadaanmu itu sudah baik, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Terus, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu ingat bahwa kekayaan kita, kebisaan kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Dialah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa bekerja. Ada orang yang bekerja setengah mati, ya, dia kerja sana, kerja sini begitu. Itu Tuhan memberkati kita, kekuatan tangan Tuhan, kita bergantung pada itu. The next, berkat Tuhan, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Atau bahasa Inggrisnya, wealth come from God, no added sorrow on it. Jadi kalau ada orang, seringkali orang itu berusaha kerja 7 hari dalam seminggu, berapa jam, itu akhirnya mereka memang berhasil, tapi suka ada misalnya keluarganya lah berantakan, anaknya ada sorrow-nya. Tapi berkat yang Tuhan berikan itu tidak ada. Dan next. Dan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Tuhan memberkati kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu bukan berarti kita males-males terus langsung dapat uang banyak, bukan. Tapi kita harus benar-benar bekerja sesuai dengan supaya untuk Tuhan. Sebab dikatakan juga di Rasul Paulus berkata, kalau engkau tidak mau bekerja, ya jangan makan. Nah ini contohnya, bedanya begini. Sedangkan yang satu lagi yang tadi dilewatin itu, kita jangan sekali-sekali mengiri kepada orang yang tidak benar, yang berhasil kaya sekali begitu. Karena seperti tadi dikatakan di Mazmur Asaf itu, kalau kita ngelihat, waduh mereka hidupnya enak sekali ya, pada jahatnya bukan main. Saya nih orang baik, saya ke gereja, saya melakukan ini dan itu. Tapi kok susah hidup saya gitu. Itu kita jangan sekali-sekali merasa demikian. Karena seperti Asaf tadi, kalau waktu kita melihat dari sudut Tuhan, kita melihat mereka itu seperti berdiri di tempat-tempat yang curam. Pada waktu mereka jatuh sudah tidak bisa bangun lagi. Tetapi kalau anak Tuhan, kalau mereka jatuh itu tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Itu semua ada di ayatnya di situ. Nah, kita banyak sekali mendengar kesaksian dari bisnis-bisnis anak Tuhan yang mereka tuh karena politik, karena dibohongin, karena apa gitu rugi gitu ya, sehingga mereka itu jatuh. Tapi mereka tuh bangkit kembali dan mereka bisa lebih berhasil lagi daripada sebelumnya. Nah ini sedikit contoh dari the beneficent love of God, yaitu Tuhan memberkati orang kaya, memberkati orang tidak benar dan memberkati orang benar. Yang penting sekarang, ya paling penting dari ketiga love ini adalah the complacent love of God. Complacent di sini artinya itu delight, artinya suka. Ini next tolongin. Udah terus lagi skip. Ya ini tadi stop. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah ini adalah kasih complacent love of God. Ini Tuhan itu delight sama Tuhan Yesus. Tuhan itu senang sama Tuhan Yesus. Nah, karena kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kasih Tuhan yang berkenan itu, yang sangat mengasihi kita itu kita dapat.
bukan kita kecipratan, tapi kita tuh dapat penuh dengan kasih Tuhan itu. Nah, sekarang coba the next. Ya. Sekarang kita melihatnya begini. Tuhan itu sangat berkenan kepada Tuhan Yesus sehingga dia itu kita juga jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Terus terang, saya waktu belajar ini saya nggak gitu ngerti ya. Sampai dan saya bilang saya nggak gitu ngerti ya. Saya tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi saya pikir saya mau itu bisa saya grab. Nah, satu hari saya diingatkan sama Tuhan, kejadian 27 atau 28 tahun yang lalu. Waktu itu saya punya anak 2 perempuan. Dan kita tuh ingin sekali punya anak 1 lagi. Tapi doa sampai bertahun-tahun tidak dapat sampai saya umur 42 baru saya hamil lagi. Umur 43 lahir anak gitu ya. Nah, itu anak memang lucu gitu ya, gendut, bunder, baik itu anak. Dan yang suka sekali itu papahnya. Papahnya senang sekali karena dari dulu dia punya anak laki mau main sepak bola. Tapi enggak sampai umur tua belum dapat. Jadi ya sudah waktu dapat itu dia tuh senang sekali, dia mainin tuh anak. Dia angkat putar-putar di living room gitu ya, ini Superman dia bilang gitu ya. Terus nanti kalau tidur mau dibangunin, kalau bangun mau ditidurin, suka sekali gitu. Nah, satu hari saya lihat dia pegang anaknya itu gini loh, dibopong gini ya. Terus dia bilang, "Jordan, you are my boy." Mukanya itu senang sekali. Jadi waktu saya diingetin gitu, saya bilang, oh gitu, Tuhan ngelihat Tuhan Yesus tuh begitu waktu dia dibaptis. You are my son gitu ya, I love you gitu. Jadi oh gitu, saya mulai ada bayangan. Tapi terus saya diingatkan kembali akan ada sesuatu lagi gitu. Sesudah itu beberapa lama waktu itu, yaitu waktu itu suami saya itu jadi board di ICC. Dan leadership dari ICC itu bilang begini, semua board member, setiap orang itu mempunyai baggage ya di dalam hidupnya itu, ada kemarahan, ada sakit hati, ada segala macam. Jadi sebaiknya itu dibawa ke healing ministry, yaitu di Singing Water. Jadi kita semua pergi ke situ. Saya istrinya bukan board, tapi kalau istri masih tetap penuh baggage kan tidak ada gunanya. Jadi ikut sama. Nah, saya ingat sekali itu hari Sabtu ke Minggu, Sabtu malam yang berkhotbah itu Ross Watson, bagus khotbahnya. Pokoknya saya percaya saya berubah banyak itu, tapi saya nggak ingat apa sekarang. Nah, sekarang dia itu pada akhirnya dia bilang begini, ini kesaksiannya bukan saya bayang-bayangin, bukan apa ini benar-benar jadi cuma rada aneh memang. Terus dia bilang gini, ayo saya berdoa, dia bilang, kamu ikut berdoa. Dan tutup mata, kamu bayangkan, dia bilang ya, bawa garbage bag yang gede, ya, isi semua kesakitan, kemarahan, kejengkelan, semua masukin ke situ, terus kamu ikat. Terus dia bilang, terus dia berhenti, ayo, kalau lupa minta Tuhan ingetin, udah berapa lama, terus dia bilang, oke, bayangkan sekarang Tuhan jalan dari situ, Tuhan Yesus jalan dari situ ke sini. Pada waktu dia lewat kamu, ini dibayangan, pada waktu dia lewat kamu berikan itu garbage bag itu, kamu bilang, Tuhan saya berikan semuanya ini garbage kepadamu dan saya nggak mau ambil lagi. Dan dia bilang, ingat waktu kamu berikan itu, ada pikiran apa pertama kali yang masuk di kepalamu, itu tuh pesan dari Tuhan. Ya udah, saya kerjain. Betul, pada waktu itu memang saya ada struggle tentang saya sendiri gitu ya. Heran loh, begitu saya kasih itu ada 3 kata yang masuk di kepala saya. Saya nggak ngerti, itu bisa persis, I have no idea dari mana itu kata, tapi bisa persis kena jawaban saya. Dan itu jawaban membuat saya berubah sama sekali from that moment on. Nah sekarang seperti biasa ya kan udah nangis-nangis segala macam. Terus saya ingat, oh ya suami saya di mana nih ya? Jadi saya nengok ke belakang, terus dia ternyata ada di belakang. Terus saya tanya, Kim, Tuhan bilang apa? Kamu kerjain seperti yang itu orang bilang. Oh iya, dia bilang saya kerjain. Lalu Tuhan bilang apa sama kamu? Enggak, dia nggak bilang apa-apa. Dia
bilang gitu. Loh, saya bilang kenapa bisa begitu? Terus dia bilang, tapi dia bilang orang di belakang dia ada orang barat, tap dia punya punggung, saya nggak kenal dia sama sekali. Terus dia bilang, God tell me to tell you, you are my boy. Waktu saya dengar itu, saya kaget sekali gitu ya. Waktu itu tuh udah kaget, sekarang saya diingetin itu semua. Oh, sekarang saya ngerti, saya pikir bahwa Tuhan mengasihi kita tuh begitu rupa tanpa mengharap balasan, dan itu luar biasa sekali ya. Kita ada di dalam Tuhan sehingga itu kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. And that is the compassion of God, sehingga kita bisa berkata segala sesuatu baik bagi mereka yang mengasihi Dia, yang panggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita bayangkan begini ya. Ini kita ya, kecil, cuma ini ya. Ini kita, sapu tangan ini kita. Ini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Ini Allah Bapa. Ini saya nyontek dari Joseph Prince. Bayangkan, kita dikasihi demikian rupa. Aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Jadi kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ya itu kita bisa berkata segala sesuatu baik bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dengan kasih yang demikian itu, dengan Roh Kudus yang dibangunkan oleh Tuhan, itu kita dapat mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu sebelum dunia dijadikan, kita sudah memanggil kita untuk menjadi anak-anak, untuk segala sesuatu baik bagi kita. Itu kita luar biasa sekali apa yang Tuhan kerjakan, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan karena sebelumnya Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk Xu Hyang. Sebelum kita ada acara berikutnya, saya diminta untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup kebaktian ini. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Untuk kebaikan-kebaikan yang kami tidak dapat hitung satu persatu. Terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini ya Tuhan. Itulah kemurahan Engkau Tuhan. Kami bisa datang karena anugerah daripada Engkau. Bapa, biarlah kami boleh bertumbuh dekat dengan Engkau. Biarlah kemurahan Engkau selalu menyertai kami. Kebaikan selalu menyertai kami. Damai, sukacita selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman saudara-saudara kami yang mungkin sakit, tidak bisa datang di tempat ini. Bapa, biarlah Engkau juga berikan kesukaan, berikan kedamaian daripada Engkau saja. Bukan kedamaian atau sukacita dari dunia, tapi dari Engkau saja. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita terima berkat, kita angkat tangan, kita buka tangan kita. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, ingat akan firman Tuhan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.